Banyak orang menyepelekan amalan ringan ini hingga suatu hari mereka mencobanya. Tiba-tiba ada pintu rezeki yang terbuka. Tiba-tiba ada orang yang datang membantu. Tiba-tiba ada pesan, kabar, tawaran, atau rezeki yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Begitulah cara Allah bekerja, tanpa perlu ribut, tanpa perlu pamer, tapi cukup dengan hamba yang kembali kepadanya. Karena itu, ketika engkau membaca zikir ini, dua zikir ini, jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang memberi rezeki. Jangan kaget kalau ada bantuan tidak disangka-sangka. Jangan kaget kalau air mata jatuh karena merasa Allah masih memperhatikanmu di saat engkau merasa sendirian. Mari kita mulai amalan malam ini dengan hati yang penuh harap, penuh keyakinan, dan penuh kerendahan diri di hadapan Allah yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk sahabat-sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada setiap perjalanan hidup manusia, ada waktu-waktu tertentu yang dibukakan Allah sebagai pintu kemudahan. Di antara waktu yang sering kita abaikan adalah sehabis sholat Isya. Waktu ketika langit mulai tenang, dunia mulai redup, dan hati manusia lebih mudah untuk dekat kepada Robnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa setelah sholat Isya, ada amalan ringan yang dapat membuka pintu-pintu pertolongan secara tidak terduga. Betapa banyak orang yang pulang malam dengan hati gelisah memikirkan rezeki esok hari. Sementara ada zikir yang seandainya dibaca dengan penuh keyakinan, Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Kadang lewat orang lain, kadang lewat peluang baru, bahkan kadang hanya dalam hitungan jam setelah amal itu dilakukan. Sahabat yang dicintai Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang di saat manusia benar-benar bersandar hanya kepada Allah semata. Dan waktu Isya adalah waktu ketika doa orang-orang yang lelah, hanya kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang bila diamalkan dengan hati yang yakin, mampu menjadi magnet pertolongan Allah, insya Allah. Banyak orang dulu menyepelekan amalan ringan ini, hingga suatu hari mereka mencobanya. Tiba-tiba ada pintu rezeki yang terbuka. Tiba-tiba ada orang yang datang membantu. Tiba-tiba ada pesan masuk, kabar, tawaran, atau rezeki yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja tanpa perlu ribut, tanpa perlu pamer, tapi cukup dengan hamba yang kembali kepada Allah semata. Karena itu, ketika sahabat membaca zikir ini, jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang memberi rezeki. Jangan kaget kalau ada bantuan tidak disangka-sangka. Jangan kaget kalau air mata jatuh karena merasa Allah masih memperhatikanmu di saat engkau merasa sendirian. Maka mari kita mulai amalan malam ini dengan hati yang penuh dengan harapan, penuh keyakinan, dan penuh kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kaya dan Maha memberikan kekayaan. Berikut ini adalah dua zikir utama yang insya Allah sahabat dapat amalkan setelah sholat Isya untuk membuka pintu rezeki, ketenangan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bacalah istighfar minimal 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bacalah dengan hati yang tenang, perlahan, dan penuh penyesalan serta harapan. Bayangkan setiap dosa yang telah kita lakukan. Hadirkan itu, kemudian istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Zikir yang kedua, zikir rezeki yang sangat dahsyat. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Baca zikir ini sebanyak 100 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan dari simpanan-simpanan surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika sahabat sedang menzikirkan kalimat la haula wala quwata illa billah, betul-betul hadirkan di dalam hati bahwa kita ini lemah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada upaya kita untuk menjauhi maksiat, dan tidak ada kekuatan kita untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalimat ini membuka pintu pertolongan di saat kita merasa lemah dan tidak mampu. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana cara mengamalkan? Pertama, selesaikan dulu sholat Isya. Setelah itu, duduklah tenang menghadap ke kiblat. Bacalah istighfar 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Tutup dengan doa hajat atau permintaan apun kepada Allah.
Lakukan amalan ini setiap malam dengan konsisten, istiqomah, sambil berharap dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa doa hajat atau permintaan itu? Maka di video ini saya ingin contohkan ya. Pertama, awalilah doa sahabat dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian ikuti dengan sholawat. Kemudian ikuti dengan istighfar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Pujian yang menyempurnakan nikmatnya dan membalas tambahan karunia-Nya. Ya Allah, limpahkanlah salawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku memohon kepadamu pembuka jalan yang dekat, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang Engkau terima, dan doa yang Engkau kabulkan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari arah yang tidak aku sangka. Bukakan bagiku pintu-pintu karunia-Mu. Berkahilah rezekiku, waktuku, kesehatanku dan keluargaku. Ya Allah, cukupkanlah segala yang membuatku gelisah. Tunaikan hajatku, angkat segala kesempitan dan kesusahanku. Jadikan setiap kegelisahan sebagai kelapangan, dan setiap kesempitan sebagai jalan keluar. Ya Allah, ketika hati kami terasa sempit oleh urusan dunia, lapangkanlah dengan cahaya iman. Ketika langkah kami terasa berat, kuatkanlah dengan kesabaran. Ketika pikiran kami dipenuhi kecemasan, tenangkanlah dengan keyakinan bahwa Engkau adalah sebaik-baik pengatur segala urusan. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Aku menyerahkan seluruh urusanku kepadamu. Engkaulah yang maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jika urusan ini baik untuk agamaku, duniaku dan akhiratku, maka mudahkanlah dan berkahilah. Namun jika ia buruk bagiku, jauhkanlah ia dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Lalu gantikanlah dengan yang lebih baik menurutmu. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan aku dari kebaikan yang Engkau mampu memberikannya. Jangan Engkau palingkan aku dari pintu-pintu rahmat-Mu. Lindungilah aku dari keburukan yang Engkau mampu mencegahnya. Lindungilah aku dari fitnah dunia yang menipu, dari hati yang lalai, dari lisan yang menyakiti, dan dari langkah yang menjauhkan diri darimu. Ya Allah, jadikanlah rezekiku datang dengan mudah, lapang dan penuh keberkahan. Bukan hanya banyaknya, tetapi cukup dan menenangkan. Rezeki yang mendekatkan kami kepadamu, bukan yang menjauhkan. Rezeki yang menjadikan kami hamba yang bersyukur, bukan yang lalai dan kufur nikmat. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terimalah amal ibadah kami, perbaiki niat kami, bersihkan hati kami dari ria dan kesombongan. Jadikan kami hamba yang lembut hatinya, kuat imannya, dan istiqomah dalam ketaatan. Ya Allah, jika hari ini kami masih Engkau beri kesempatan hidup, jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin. Dan jika suatu hari Engkau memanggil kami pulang, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga doa ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Semoga setiap kalimat yang terucap menjadi cahaya di dunia dan pemberat timbangan amal di akhirat. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan dibagikan agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dan pahala jariah darinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.